Halo pemirsa Ibu dan para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Tiba waktunya kita bertemu kembali dalam program acara Tiba Tanya Ibu dan Bunda bersama saya Ibu Rosti Malin Munte. Dan saya selalu ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Apa kabar Bunda? Baik banget kabarnya, pokoknya menyenangkan. Jadi Tiba Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita dapat saling berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui komentar YouTube atau dalam postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Tayang di YouTube Aris Merdeka Official dan jangan lupa untuk berlangganan sekarang. Silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan secara eksklusif di Tip-Tip ID. Tema yang akan membahas seputar topik anak berkebutuhan khusus dan pola asuh atau parenting. Bersama para netizen dan juga narasumber pilihan. Tema atau topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang keputrian. Nah Bunda, ini kan banyak sekali ya hari ini anak-anak kita remaja yang menjadi korban dari pergaulan yang salah ya pada muda-mudi saat ini. Tanggapannya Bunda terhadap ini, bagaimana kita melihatnya ini? Iya, kembali lagi zaman ya Bu, generasi ya sudah berbeda lah katakan. Tapi tidak kemudian generasi berbeda, tidak kemudian moralnya juga menjadi amburadul. Itu kan yang kita tanamkan sekali. Jadi ini Bu Ros dan ibu-ibu semua di rumah sering membaca lah ya, tahu lah ya bahwa anak-anak kita menyorotinnya anak perempuan karena judulnya juga keputrian ya Bu. Anak-anak kita yang SD itu kan sekarang udah kelas 3, kelas 4 SD itu udah ngerti loh Bu mana cakep mana enggak. Udah pada pacarku, pacarmu, itu SD skipli, masih bocil banget gitu kan. Nah kemudian juga banyak toh berita yang ada anak SMP melahirkan saat pelajaran ini, pelajaran itu. Lalu ada yang melahirkan tuh di toilet, anaknya dibuang ke kloset, segala macam. Banyak sekali kasus-kasus itu. Sebetulnya ini tidak fokus kepada ibu-ibu ya, ini sebetulnya fokus kepada sekolahan karena akan dipilih pelajaran keputrian atau materi keputrian ini akan diberikan kepada di sekolah-sekolah. Kenapa harus di sekolah? Karena itu adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk ada mata pelajaran, bukan mata pelajaran ya Bu, ada materi tambahan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dengan kasus-kasus ini, anak-anak perempuan kita menjadi korban ya, menjadi korban oleh perbuatan-perbuatan yang harusnya sudah dilakukan oleh para dewasa dan bahkan oleh para suami istri. Namun anak-anak kita SMP sudah melakukannya. Kenapa dalam hal ini yang kita fokuskan adalah anak putri? Karena supaya ada pemahaman bahwa pacaran itu adalah sebetulnya intinya adalah untuk menjajaki, untuk melihat apakah calon pasangan hidup kita ini nanti baik orangnya. Intinya kan sebetulnya itu. Tidak berarti oh kalau gitu anak SMA pacaran itu langsung untuk menjadi suami istri, bukan untuk itu, tetapi untuk melihat. Karena tentu orang pacaran itu kan gak sehari 2 hari toh Bu. Ya kan? Untuk itu sebetulnya arti dari sebuah pacaran, untuk melihat, menjajaki apakah pasangan hidupku itu baik. Kan cirinya misalnya oh dia ini kalau makan maunya dibayarin mulu gitu kan ya. Kan oh ini bukan orang baik nih, seperti itu gitu misalnya. Oh dia pacaran sama aku, dia marah-marahin aku loh, ngekang-ngekang aku loh, atau malah anak sekolah dia suruh bikinin PR loh. Kayak gitu-gitu. Itu kan sudah melihat dari sisi lingkup kecil. Kan gini Bunda, saya potong dulu. Kalau zaman dulu, saya ingat ada memang sekolah keputrian zaman dulu ya. Ada. Oh ya. Nah, ada. Hari gini kayaknya kata keputrian ini juga ini tidak familiar untuk anak-anak gitu. Oleh karena itu, supaya agak ke awal dulu. Apa ini keputrian? Kegiatan apa yang dilakukan untuk keputrian ini supaya sampai kepada apa yang kita maksud. Siap, Bu. Memberi
memberikan pemahaman kepada Ya, putri-putri betul. kita. Nah, jadi keputrian ini adalah sebuah kelas ya Bu, yang nanti akan tentu kalau dari kita ya kita yang melakukan. Jadi kita akan kumpulkan anak-anak perempuan ini untuk menjaga dirinya dengan sangat supaya tidak mudah pacaran, mengekang diri. Karena apa? Karena zaman sekarang ini pacarannya bukan hanya sekedar seperti tadi, penjajakan untuk mengerti. Tetapi pacaran anak sekarang ini adalah kebablasan. Maka banyak anak sekali, anak-anak remaja hamil. Itu sangat banyak sekali. Ya. Nah, kita akan memberikan pengetahuan, pengertian itu kepada anak-anak supaya satu. Jangan mudah, ya namanya anak-anak, justru karena anak-anak maka kita akan betul-betul bentengi ya Bu. Karena gini loh ibu-ibu, kita akan memberikan kepada anak-anak pacaran pada usia sekolah itu banyak jeleknya, banyak negatifnya, nggak ada bagus-bagusnya amat. Putus itu kan membuat dia shock, membuat dia nangis, membuat dia tersakau-sakau, tidak belajar, tidak ini itu. Bagusnya apa? Sekedar berteman is okay. Kalaupun memang itu pacaran, jaga diri dengan baik. Ya aku bisa bilang jangan mau diapa-apain. Mau bahasa yang jelas, saya akan sampaikannya kepada anak-anak seperti itu Bu. Jadi itu pentingnya sekolah mengadakan sesi keputrian dan hanya anak putri saja, kita tidak memberikan itu kepada anak laki. Anak putri ini supaya jaga diri baik. Zaman dulu terutama sekolah-sekolah Kristen, sekolah Katolik ya. Wah itu streng banget kan. Saya kan juga produk sekolah Katolik. Wah dijaga banget sama sekolahnya. Kayak gitulah. Jadi itu akan kita bawakan kepada anak-anak supaya hati-hati. Sekarang ini anak-anak bener-bener Bu pacarannya kelewatan, kebablasan. Jadi itu sebetulnya yang akan kita berikan kepada sekolah-sekolah supaya sekolah-sekolah itu betul-betul memantau anak-anak, memberikan perhatian khusus. Misalnya, karena zaman sekarang ini anak-anak SMA terutama SMP SMA gitu ya, itu nggak sungkan-sungkan Bu, bener-bener terjadi di lapangan gandeng. Yang disebut pacarnya digandeng, dipeluk, dicium. Ya. Itu fakta ada. Fakta itu ada. Padahal kalau Banyak zaman dahulu itu yang kita pahami itu kalau kita masih remaja putri berteman. Ya. Gitu. Jaga diri banget ya Bu. Ya, bersahabat. Ya. Baru mulai saling tertarik. Ada tahapan-tahapannya tetapi juga batasannya sangat jelas karena kita nggak berani seperti yang Bunda katakan tadi itu belum ada itu. Nah, kalau mau kembali ke situ hari gini kan Bunda sepertinya bagaimana itu mengembalikan kepada zaman yang dulu itu gitu kan. Ya. Bagaimana supaya program keputrian ini menjadi menarik ya untuk anak-anak dan juga orang tua juga memahami ini bahwa yang kurang di anak saya itu sekarang ini ya. Gitu. Pertama sih saya berharap banget dengan kurikulum sekolah ya Bu dari pemerintah ya. Termasuk budi pekerti ya itu ya. Itu harusnya ada. Jadi bukan hanya sekedar kejadian lalu dilempar ke BP, kejadian aku lempar ke BP, itu bukan solusi. Yang penting itu adalah preventifnya ya Bu. Supaya itu jangan terjadi. Jadi anak-anak kita ini adalah menjaga dirinya, menjaga tubuhnya sedemikian rupa. Itu loh Bu. Ya, karena kalau sudah terjadi mau apa? Ya kan mau apa? Jangan sampai anak termasuk itu Bu, handphone pornografi itu. Itu kan anak-anak bisa terpancing dari situ untuk begini begitu. Nah terutama itu. Sementara kita nggak bisa ngekat nih handphone kan? Nah kita nggak mungkin Bu akan melototin akan itu jelas tidak mungkin. Maka disitulah diberi pengertian. Jadi nanti gini. Tapi ini sebetulnya materi waktu saya di kelas gitu kan. Misalnya gini, kamu nanti kalau begini nanti rasanya itu akan berubah dan segala macam. Nah itu nanti di dalam kelas. Di dalam kelas yang akan saya sampaikan. Dan saya kalau menyampaikan dengan anak-anak itu terus terang, nggak pakai basa-basi. Karena anak zaman sekarang harus dikasih ngerti yang buka. Harus dia. Karena kita akan nanti akan mengatakan bahwa, nak yang rugi kamu loh. Yang akan hancur kamu, bukan tuh anak laki.
kamu yang akan hancur. Keluargamu akan merasa hancur. Jadi saya akan betul-betul akan kupas sedasar-dasarnya. Ya, karena itu kan program dalam kelas nanti ada kekhususan. Ya. Tetapi yang kita bicarakan sekarang ini bagaimanlah para orang tua atau ibu. Ya. Paling tidak nih preventifnya Ya, nih. preventifnya di sekolah ya, Bu. Itu. Kembali memang ini harus ada kedekatan antara orang tua dan anak dengan sungguh. Kalau ini nggak ada kedekatan nggak akan mungkin, Bu, terjadi. Gitu. Namun saya tidak menyarankan ya ibu harus menjadi seperti teman. Saya tidak setuju itu karena orang tua ya orang tua, gitu. Teman ya teman. Nggak bisa, Bu, posisi kita orang tua sebagai teman nggak bisa. Memang orang tua. Memang orang tua kita ini. Ini kita pemegang kendali terhadap anak-anak. Ibu nggak usah takut untuk mendidiknya anaknya dengan disiplin, dengan tegas gitu kan. Saya adalah ibu kamu, Nak. Nah, tapi kalau sudah ada kedekatan yang harmoni antara ibu dan anak, ini ceritanya bisa gampang. Ibunya akan bilang, oh, Nak, ternyata ini kan, jadi kalau punya pacar nih ceritanya kan anaknya ini nggak basa-basi akan bilang gitu. Ibunya akan dengan jelas menjelaskan nanti. Kembali makanya rumusnya satu adalah kedekatan dulu. Jadi Nak, kalau pacaran itu begini, kamu jangan mau dibeginiin, jangan mau gitu ya. Itu jangan mau dirayu, jangan mau dipegang-pegang. Itu ibunya akan betul-betul bisa menjelaskan dengan sangat baik. Nggak bisa enggak, Bu. Dan ini anak sekarang ini itu tadi, Bu, anak SD aja mengerti. Kita terkaget-kaget loh, Bu. Nah, Bu, saya kan mungkin minggu lalu saya itu pergi ke suatu tempat dan aku makan mie ayam di halaman di sekolah orang. Saya makan mie ayam dan dengan ada dua ibu-ibu di situ ya. Lalu ibu itu bercerita dengan anaknya itu disamperin, anaknya dia laki, Bu. Disamperin anak perempuan katanya pacarnya gitu. Dan dua ibu ini memang sangat baik banget karena dia walaupun dia bekerja tetapi memantau anaknya dengan sangat baik. Itu loh, Bu, hal-hal seperti ini. Jangan sampai kecolongan. Ujung-ujungnya pasti intinya adalah kita rugi sendiri loh, Nak. Ya kan? Kita yang akan hancur, Nak. Mama hancur rasanya. Pihak laki-laki mah ya seperti itu aja gitu. Dan ini harus memberikan pengertian kerugian akan dirinya yang tidak akan pernah kembali lagi gitu loh, Bu. Kerugian yang tidak akan pernah bisa ditebus. Tuh. Ya kan, nggak akan pernah bisa ditebus. Ya. Dengan cara apa? Nggak bisa. Jadi ibu harus strict banget jadi di dalam rumah. Maka kalau pulang sekolah ya anak ya tentu cerita tadi siapa ya ternyata ini ya waktu ulang tahun dia begini. Jadi ibunya memancing-mancing hal seperti itu. Ya nggak perlu, Bu, terus kemudian handphonenya anaknya diperiksa, itu malah anaknya tersinggung. Gitu. Tapi Eva itu keren banget loh mendidik anaknya, Bu. Jadi Eva itu anaknya SMA dan SD. Jadi kalau sudah jam malam, jam tidur ya, Bu, jam 8, jam 9-an dia itu. Handphonenya dikumpulin loh. Diambil handphonenya. Dia nggak ngorek-ngorek, tidak, tapi diambil. Karena dia nggak mau tiba-tiba nanti ternyata malamnya begini-begini sama. Dan itu keren banget. Dan anaknya sangat ikhlas karena deket dengan mamanya. Anaknya nggak ngedumel, mama diambil, enggak. Anaknya juga senang-senang aja, tidak menjadi marah dan segala macam gitu. Nah seperti itu, Bu. Maka dari itu, Bu, ini kan hal-hal kecil yang sangat Bu, penting. Maka Ibu jangan sungkan-sungkan, tulis pertanyaan. Pasti kami akan jawab. Ibu dalam hal seperti ini, Bu, nggak bisa sendiri. Kita butuh pertolongan orang ya. Kita butuh pertolongan orang karena anak sekarang mendidiknya tidak mudah. Jadi bicara tentang keputrian ini, para bunda, kita sudah tahu tadi esensinya adalah bagaimana supaya putri kita dapat menjaga diri, harkat, martabat dirinya, ya. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun kita bercerita di sini tentang tips-tips, itu adalah pilihan. Tapi metode yang paling pas adalah apabila anaknya bunda atau para ibu dekat dengan bundanya sendiri, sehingga dia tahu memilih tadi itu. Ada yang memilih, oh ya setelah jam sekian HP disimpan, dia tidak apa-apa karena dia merasa gantinya handphone itu ada bundanya yang bisa diajak ngomong tentang berbagai hal.
secara terbuka, kan kira-kira begitu. Oleh karena itu, bicara tentang keputrian ternyata dia sangat-sangat luas, yang intinya adalah bagaimana kita sebagai bunda, sebagai ibu yang adalah putri juga dulu kita, gitu kan. Itu yang kita mau ajarkan kepada anak supaya anak kita atau putri kita mempunyai harga diri, mempunyai batasan, mempunyai pertahanan terhadap dirinya. Itu intinya ya. Begitu kan Bunda? Betul. Baik. Kalau begitu, nah kembali lagi kita sudah dibatasi oleh waktu. Iya. Kita akhiri pada episode ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan episode yang lainnya. dengan cerita di episode selanjutnya. Oleh karena itu para ibu dan bunda yang ada di rumah jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau dalam komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag tiba-tiba bertanya. Mari para bunda kita dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bunda, mari kita kembalikan anak ke dunianya. Sampai jumpa.